Cek cek satu dua oke dong. Perkenalkan, nama saya Andi Fitrianti dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Info. Saya tinggal di Sungai Medang. Tanggal lahir saya 1 Februari 2008. Saya akan membahas tentang bahasa pemrograman dari matkul pengantar ilmu komputer. Selamat menyaksikan. Kalian pernah bertanya nggak sih, apa bahasa pemrograman komputer itu? Bahasa pemrograman komputer adalah sebuah proses membuat dan memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Instruksi ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, dan atau Java. Bayangkan komputer sebagai alat mesin yang pintar. Hanya bisa bekerja sesuai dengan yang Anda perintahkan melalui kode. Apalagi di era modern yang seperti sekarang ini, tentu kita sudah melihat banyak aplikasi, mulai dari aplikasi pendidikan, keuangan, pemerintahan, grafis, hiburan, dan bahkan game banyak tersebar luas. Namun di balik aplikasi itu ada seseorang programmer yang merancang, menulis, menguji, dan memelihara kode program atau aplikasi menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan instruksi dan memecahkan masalah sesuai kebutuhan pengguna atau perusahaan. Kita rehat sejenak. Jadi, pengertian dari bahasa pemrograman itu, menurut para ahli, menurut Suryanto 2006, bahasa pemrograman adalah bahasa-bahasa yang dipakai programmer untuk menuliskan kumpulan-kumpulan instruksi program dalam komputer. Menurut Kusrini dan Kuniyo 2007, bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang dilakukan oleh para pengguna perangkat lunak untuk berbicara dengan komputer. Mewati Ayub 2023. Jadi, bahasa pemrograman itu merupakan media penghubung bagi programmer atau pengembangan website untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman terdiri dari beberapa regulasi yang memungkinkan nilai string untuk diubah menjadi berbagai metode dalam menghasilkan machine coding. Bahasa pemrograman visual, elemen grafis, dan semacamnya. Dalam konteks ini, bahasa pemrograman berfungsi sebagai jembatan antara bahasa manusia dan bahasa mesin yang dioperasikan dalam biner atau kode mesin. Secara umum, bahasa pemrograman dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Ini adalah bahasa yang mendekati bahasa mesin. Contohnya adalah assembly language. Bahasa ini memberikan kontrol langsung terhadap hardware, namun lebih sulit dipelajari karena komplikasinya. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman ini menghubungkan elemen-elemen dari bahasa tingkat rendah dan tinggi. Contohnya adalah C. Bahasa ini memungkinkan pengembangan untuk menulis
kode yang efisien dengan perform tinggi. Yang ketiga ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa yang lebih dekat dengan bahasa manusia. Contohnya adalah Python, Java, dan JavaScript. Bahasa ini lebih mudah dipelajari dan digunakan dengan sintaks yang lebih sederhana dan abstraksinya yang lebih tinggi dari detail teknik mesin. Anh ghét thương giây phút em gặp anh là Ada macam-macam bahasa pemrograman, yaitu yang pertama ada bahasa pemrograman C. Bahasa C pada awalnya, bahasa pemrograman C baru terlibat di Fasilitas Ranger Resign pada tahun 1978. Setelah penerbitan buku The C Programming Language, bahasa pemrograman C mendapatkan popularitas yang luas. Munculnya bahasa C kemudian menjadi dasar dari beberapa bahasa pemrograman seperti Java, C++, PHP, dan lainnya. Hidayat 2018. Berikut beberapa kelebihan bahasa C bagi pemula. Dianjurkan untuk mempelajari pemrograman prosedural yang awalnya kontraks dengan pemrograman susunan objek. Oleh karena itu, disarankan untuk menguasai bahasa pemrograman C terlebih dahulu. Karena diingatkan untuk pemrograman prosedural, bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Universal Programming Language, mulai dari perangkat kerja, aplikasi hingga komputer untuk bahasa pemrograman. Kode bahasa C berguna dan mudah beradaptasi untuk berbagai macam komputer. Aplikasi yang dibuat merupakan perangkat kerja Windows dapat di-porting ke Linux tanpa perubahan apapun. Proses eksekusi program bahasa C lebih cepat. Hal ini karena bahasa pemrograman C dapat berkomunikasi secara langsung dengan perangkat keras. Tingkat kompromi, produktivitas, dan kemampuan beradaptasi. Wardana 2019. Yang kedua, ada bahasa pemrograman C++. Sebagai C dengan kelas menurut Craig, Price, dan Prisnama, C++ berasal dari bahasa pemrograman C, dan plus merupakan operator pertambahan C 2002. Kelebihan bahasa pemrograman C++ adalah dapat dijalankan dengan baik di berbagai mesin dari komputer hingga server terpusat. Selain itu, bahasa pemrograman C++ dapat digunakan pada banyak framework kerja, misalnya DOS, Unix, dan sebagainya. Ada bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang disusun secara item yang dibuat oleh James Gosling dan rekan-rekannya. Bahasa ini pengambilan perintah dalam C++. Awal kemajuannya terjadi pada tahun 1991 dengan nama OAK. Pada tahun 1995, Java tersedia untuk umum sebagai bahasa pemrograman yang terletak pada item atau object oriented. Programming Java tersedia untuk umum sebagai bahasa pemrograman yang terletak pada item atau object oriented. Programming Java berisi solution, yaitu cara membungkus informasi dan strategi yang membentuk suatu kelas hingga kelas tersebut dipandang sebagai model. Adalah cara paling umum untuk memperoleh informasi dan teknik yang dimulai dari satu kelas kemudian ke kelas berikutnya.
Warisan ini lengkap sehingga semua informasi dan teknik yang diklaim oleh kelas pertama akan dieksekusi ke kelas barunya. Memiliki yang mirip dengan cara memperlakukannya unik sehingga postingan kode eksekusinya unik. Hermawan 2004. Beberapa dengan C++, Java menerapkan gagasan win on run anyway. Kode Java berformat jalankan di berbagai versi. Kemampuan sampahnya. Strategi ini memungkinkan pengembangan tidak perlu memberikan perintah yang secara tegas digunakan untuk menggosokkan menjadi suatu item yang biasanya tidak digunakan. Semua artikel yang tidak terpakai dibebaskan secara alami. Kadir 2021. Yang keempat, ada bahasa pemrograman Python. Bahasa Python sangatlah mudah seperti bahasa Inggris dan tidak pengumpulan. Cara ini kita dapat menjalankan skrip Python ketika kita menyimpan tanpa memerlukan kemajuan lebih lanjut. Python adalah bahasa pemrograman kuat yang digunakan dalam pengembangan aplikasi di berbagai bidang. Pongsongga 2021. Beberapa keuntungan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Mempelajari dan menggunakan Python relatif sederhana, struktur bahasa mendasar, mudah dibaca dan diingat. Python adalah bahasa multifungsi. Penulisan kode lebih mahir dibandingkan bahasa lain seperti C, C++, atau Java. Python dapat terhubung dengan bahasa yang berbeda. Kode Python bisa memanggil C, C++, begitu pula sebaliknya. Bisa juga dipanggil dari bahasa yang berbeda. Kelemahan Python adalah ada beberapa tugas yang tidak dapat diterapkan bahasa pemrograman C. Python sangat buruk untuk meningkatkan portable Android. Python adalah penerjemah sehingga bukan instrumen yang ideal untuk meyakinkan bagian eksekusi dasar. Sangatlah sulit untuk membuat game 3D. Membuat grafis tinggi menggunakan Python memiliki keterbatasan dalam akses basis informasi. Python tidak dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman eksekusi dasar untuk bagian-bagian tertentu, namun dapat berfungsi dengan baik sebagai antarmuka skrip front-end dan memberikan tingkat kompromi produktivitas dan kemampuan beradaptasi. Wardana 2019. Yang kelima, ada pemrograman JavaScript. JavaScript atau disingkat jadi JS adalah bahasa pemrograman yang dapat diterapkan untuk membuat situs, game, dan aplikasi. Banyak developer menggunakan JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang memiliki 1444231 jenis libraries dan ini akan meningkat dalam jangka panjang. Selain itu, organisasi teknologi besar seperti Microsoft, Uber, Google, Netflix, dan Meta menggunakan JavaScript dalam sebagai tugas mereka. Selanjutnya ada bahasa pemrograman JavaScript memiliki beberapa keunggulan khusus sebagai berikut. A. Dapat sepenuhnya dikoordinasikan dengan HTML atau CSS. B. Masalah sederhana dapat diatasi dengan mudah. Dan C. Dukungan untuk sebagian besar browser, internet, dan dinamis secara alami.
JavaScript merupakan inovasi program utama yang dapat mengkonsolidasikan ketiga fokus tersebut. Jadi selanjutnya, JavaScript adalah perangkat yang sering dieksekusi untuk membuat antarmuka dalam program Wali 2023. Selanjutnya adalah JavaScript memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada saat menjalankan kode sistem, Anda tidak perlu menggunakan compiler khusus karena browser internet dapat menjalankan kode tersebut secara otomatis. Yang kedua, kode script atau JS mudah dipelajari oleh para developer perangkat lunak pemula. Yang ketiga, mengatasi kesalahan menjadi lebih mudah sehingga desainer pasti bisa memperbaikinya. Yang keempat, bersifat multi-platform karena cenderung dijalankan pada semua kerangka kerja. Yang kelima, mudah dibuat sesuai kebutuhan klien dan kemajuan mekanis karena multi-platform dan dinamis. Yang keenam, membutuhkan aset memori yang tidak besar sehingga mempunyai waktu eksekusi yang cepat, ringan dengan tampilan yang mudah digunakan. Ketujuh, JavaScript memiliki dukungan area lokal yang sangat luas. Hambatan yang dimiliki JavaScript antara lain yang pertama, mudah dieksploitasi karena tidak sulit untuk dibuat dan dipahami oleh web designer. Yang kedua, ada mempunyai kemungkinan untuk disalahgunakan, misalnya memanfaatkan situs untuk memantau berbagai aktivitas digital. Yang ketiga, memiliki kode invalid yang banyak sehingga tidak dapat diacak sesuai harapan. Jadi, kesimpulan dari bahasa pemrograman adalah untuk membuat suatu program diperlukan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan tentu saja dipilih berdasarkan kebutuhan dan tingkat program paling mudah. Dalam Python adalah salah satu bahasa pemrograman paling sederhana untuk dipelajari dan digunakan. Python memiliki sintaks yang dasar dan mudah dibaca sehingga cocok untuk pemula. Selain itu, banyaknya dokumentasi ekstensi membuatnya mudah untuk dipelajari dan memiliki aplikasi. Yang kedua ada JavaScript. JavaScript juga relatif mudah dipelajari, terutama jika Anda sudah familiar dengan HTML dan CSS. JavaScript umumnya digunakan untuk pengembangan web, memiliki banyak sumber daya dan dukungan area lokal yang dapat diakses. Yang ketiga ada bahasa pemrograman. Pemrograman tingkat rendah, meskipun C memiliki struktur kalimat dasar, C memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang ide pemrograman seperti alloksi memori. Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman yang lebih membingungkan dibandingkan dengan C. Meskipun memiliki struktur kalimat yang mirip dengan C, C++ juga menyajikan konsep berbasis item yang memungkinkan disalahartikan pemula. Yang kelima ada Java. Java juga termasuk dalam kategori bahasa pemrograman yang lebih rumit. Java memiliki struktur kalimat yang lebih berlibat dan memerlukan kalimat yang lebih berlibat yang lebih mendalam tentang ide pemrogram berbasis item. Perlu diingat, setiap bahasa pemrograman memiliki kekhususnya masing-masing, jadi setiap bahasa pemrograman seluruhnya tergantung kepada kebutuhan kemampuan program itu sendiri. Bagi seseorang yang baru memulai akan lebih mudah jika menggunakan pemrograman Python karena lebih sederhana
dan mudah untuk dipelajari.